Api perseteruan yang terjadi antara Desiree Tarigan dan Hotma Sitompul semakin membara. Babak baru tersebut yaitu pihak Hotma Sitompul justru memberikan ultimatum kepada Desiree Tarigan agar dalam waktu 1 minggu ke depan Hotma Sitompul meminta Desiree kembali ke rumahnya, mengakui kesalahannya dan bersedia mengutarakan permohonan maafnya secara langsung kepada suaminya Hotma Sitompul. Lantas, akankah Desiree menuruti permintaan suaminya dan kembali rujuk? Atau adakah syarat yang diminta Desiree Tarigan jika ingin kembali rujuk dengan Hotma Sitompul? Jauh dari kata selesai, bara konflik antara Hotma Sitompul dan Desiree Tarigan sulit dipadamkan. Percikan perselisihan suami istri ini pun semakin pelik, lantaran Desiree Tarigan disebut oleh pihak Hotma Sitompul menguras seluruh isi berangkas pribadi Hotma. Yang dikatakan oleh kuasa hukum Hotma Sitompul, isi di dalam berangkas tersimpan dokumen-dokumen penting dan sejumlah uang sebesar 10 miliar rupiah. Dan jika Desiree Tarigan tak kunjung kembali dan meminta maaf kepada Hotma Sitompul, maka kuasa hukum Hotma Sitompul melaporkan ibunda Bams itu ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencurian dalam keluarga. Lantas, seperti apa juga tanggapan pihak Desiree mengenai tudingan suaminya menguras isi berangkas tersebut? Di sisi lain, perseteruan yang terjadi dalam rumah tangga Desiree dan Hotma Sitompul juga ikut menyeret nama besar pengacara kondang Hotman Paris selaku kuasa hukum Desiree. Meski telah diadukan ke Dewan Kehormatan Peradi, Hotman Paris justru tak gentar. Hotman Paris tetap teguh mendampingi Desiree Tarigan untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai istri, meski harus berhadapan dengan puluhan pengacara Hotma Sitompul. Lantas, benarkah Hotman Paris pun telah menyiapkan manuver serangan balik terhadap kuasa hukum Hotma Sitompul? Saksikan selengkapnya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bagai drama panjang yang tak kunjung selesai, konflik rumah tangga ibu kandung Bams Desiree Tarigan dengan Hotma Sitompul menggulirkan babak baru perseteruan yang tak kalah panas. Pihak Hotma Sitompul pun justru secara tegas memberikan ultimatum kepada Desiree Tarigan. Jika tak ingin berpisah, Desiree Tarigan diminta untuk kembali ke rumahnya dan mengakui perbuatannya serta meminta maaf kepada suaminya Hotma Sitompul. Tak main-main, waktu yang diberikan pihak Hotma kepada Desiree yakni 1 minggu untuk mempersiapkan dirinya. Dan benarkah pihak Hotma telah bersedia memaafkan jika istrinya kembali ke rumah serta membawa semua barang-barangnya? Kan udah ultimatum Sabtu kemarin, 1 minggu saya kasih waktu Bu Desi untuk satu mencabut itu supaya dia mau datang minta maaf. Ya kalau perlu Bang istri sujudlah kepada suami, itu kan wajar ya, tidak malu. Karena biar bagaimanapun Pak Hotma adalah masih suaminya, Bu Desi adalah istrinya, Ribu adalah mertuanya. Nah barang-barang yang dikeluarkan dari rumahnya Pak Hotma dan Bu Desi ini dipindahkan ke sebelah. Itulah makanya timbul tembok itu. Idenya Pak Hotma ditembok supaya barang-barang tidak habis diangkut ke sebelah. Kan kita udah dipakai sebagai kuasa dari Pak Hotma supaya menyampaikan ini ke Bu Desi. Kembalilah kamu Bu Desi. Tapi apa benar Pak Hotma ini akan benar-benar memaafkan, mengampuni Bu Desi? Iya benar lah, dia kan orang beragama, masa dia tidak benar? Enggak anu lah. Ya pasti dia kan masih istrinya. Makanya Bu Desi ini mau cerai atau mau apa? Atau cuma mau rame-rame? Kalau mau cerai, desak Hotman Paris, gugat di pengadilan, daftarkan di pengadilan. Itu kalau Bu Desi memang mau serius atau mau minta-minta harta. Ya enggak pada tempatnya, semua diatur dalam undang-undang perkawinan. Gono gini bagaimana, menggugatnya bagaimana, aturan mainnya bagaimana, kan ada. Enggak teriak-teriak di jalanan. Mana gono gini lah, mana meja, mana apa, enggak ada. Itu semua ada aturannya ya.
Pak Hotma itu orang beragama dan sudah cukup lama dan sudah cukup berumur. Jadi dia mau semua diingin. Kalau mau cerai baik-baik, ketemunya kan dulu baik-baik, cerainya baik-baik. Nah kalau mau rujuk ya kayak apa dong? Kan dulu bercintanya seperti apa? Jadi jangan Pak Hotma dipojokin terus, ya. Dia menggunakan Hotman Paris, memojokkan Pak Hotma. Hotma itu masih suaminya, ya. Si Bam itu masih anak sambung. Ribu masih mertuanya Pak Hotma. Desire itu adalah istrinya Pak Hotma. Udah di ultimatum, lu cabut, lu datang ke rumah, nggak mungkin gua apa-apain. Lu pasti, ya namanya lagi berantem memuncak, ya berpisah dulu, ya oke. Abis itu kan saling kangen lagi. Nah, Bu Desire datanglah ke Pak Hotma, cium tangannya. Selesai itu persoalan. Rujuk kembali. Sesimpel itu, Bang. Iyalah. Harta itu bukan segalanya, tapi cinta dalam hati itulah yang menjadi keputusan. Di sisi lain, tanda-tanda bahwa Desire Tarigan akan memenuhi permintaan suaminya dan kembali ke rumahnya masih sangat berat. Ditambah proses mediasi yang digagas Otto Hasibuan, yakni mendamaikan Hotma dan Desire dengan menyatukan kembali kepingan-kepingan yang telah runtuh. Rasanya masih jauh dari kata sepakat. Bahkan mediasi antara mereka pun kabarnya berjalan alot dan belum menemui titik terang. Melalui kuasa hukum Hotman Paris, Desire mengaku berat untuk rujuk kembali dengan pria yang telah hidup bersamanya selama 22 tahun itu. Lantas, adakah syarat damai yang diajukan Desire kepada suaminya yang belum terpenuhi? Setahu saya belum ada. Ya, tadi malam Desi telepon saya belum ada. Ya seorang istri kalau memang sudah mau pisah ya hanya mengharapkan yang wajar aja, selesai. Apa yang wajar mereka lah yang tahu harta gono gini mereka. Masih menunggu mediasinya Otto. Habis itu apakah tindakan hukum kita belum tahu. Kalau untuk rujuk kembali menurut Desi sudah hampir nggak mungkin. Saya sih menyarankan agar baikkan lagi suami istri seperti Hotman dengan istrinya. Bukan istri-istri ya, istrinya satu. Ya, gitu loh. Tapi ya, kita hanya mendoakan, tapi Desi sekarang hanya menunggu. Apa hak saya 22 tahun? Ya, yang didapat sekarang ini laporan polisi di sini, laporan polisi di sini. Saya mesti pikir dulu karena ini kan buruk banget buat wanita-wanita di Indonesia. Jangan sampai diginiin juga. Jadi saya mesti pikir-pikir juga dulu. Ya, jadi perlu waktu untuk mikir. Untuk para suami, para kaum lelaki, jangan perlakukan kami wanita seperti sampah. Udah nggak guna mungkin, udah nyusahin, mungkin di masa tua dibuang aja. Juga buat ibu-ibu, wanita, pikir 1000 kali kalau mau menikah juga. Pikirkan baik-baik, jangan asal menikah saja. Karena ya panjang. Apalagi kalau udah perkawinan bukan yang pertama, lebih sulit lagi nanti. Banyak permasalahannya. Jadi buat teman-teman rekan wanita berhati-hati untuk mengambil keputusan. Saya pikir itu sih yang mau saya sampaikan. Kita nih wanita nih lemah, di pihak yang lemah. Jadi sebelum bertindak kita harus pikirkan matang-matang. Jangan kayak saya. Di sisi lain, percikan api perselisihan antara Hotma Sitompul dan Desire Tarigan pun semakin membara. Betapa tidak, di tengah penantian kepulangan Ibunda Bams ke rumah mewahnya, pihak Hotma Sitompul justru mengurai pengakuan mengejutkan dengan mempersoalkan berangkas pribadi yang berada di dalam kamar Hotma dan Desire. Berangkas yang berisikan dokumen-dokumen penting dan sejumlah uang berjumlah 10 miliar disebut oleh pihak Hotma Sitompul dibawa serta oleh Desire saat pertama kali keluar dari rumah. Dan jika Desire Tarigan tak kunjung kembali ke rumah serta mengakui perbuatannya dan meminta maaf secara langsung kepada Hotma Sitompul, benarkah kuasa hukum Hotma Sitompul akan melaporkan Ibunda Bams itu ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencurian dalam keluarga? Ini juga berapa? Tas hitam dibuat terus didorong, terus sudah itu dibawa pergi.
Dolar itu 2 gepok. Apa yang akan kami LP-kan? Artinya ada saya, ada Pak Partai, ada Pak Tommy Syotang. Yang kita LP-kan adalah pencurian yang diatur dalam pasal 367 KUHP. Artinya ada pencurian di dalam keluarga. Nah, itu diatur. Nah, jadi jelas apa yang dipindahkan dari rumah Pak Hotma dan bersama Bu Desi, itu kan jelas isi brankas yang uangnya hampir 10 miliar lebih, ya. Belum dokumen-dokumen yang lain, belum meja yang beratnya 200 kilo itu dari kayu jati itu. Terus ya semualah perabot ada, nanti saya kasih lihat itunya, bukti-bukti di videonya. Jadi itulah yang mau kita laporkan kalau kunjung Bu Desi tidak mau meminta maaf dan mau kembali kepada Pak Hotma, ya. Jadi jangan dibilang Pak Hotma mengusir Bu Desi, salah. Bu Desi lah yang cari gara-gara di sini. Brankas itu udah tidak ada isinya. Isinya apa? Dokumen-dokumen sama uang hampir 10 miliar. Jelas itu. Itulah yang akan dilaporkan nanti. Semua ada bukti-buktinya kok. Dan saksi juga ada. Tidak hanya bukti dalam video, tapi saksi juga yang memvideokan itu ada. Jelas dalam omongan dia dan siap disumpah. Jadi bukannya hanya wacana atau cerita angan-angan, tidak, memang konkret itu. Pencurian itu jelas ya, artinya itu diambil tanpa seizin Pak Hotma. Maka itu masuk kategori pencurian karena Pak Hotma tidak di tempat dan tidak mendapat izin. Justru itu harta bersama. Kenapa tidak izin suami? Itu kan diatur di pasal 367 KUH pidana yang dibilang harta bersama itu tidak boleh dipindahkan tanpa seizin suami atau seizin istri. Diatur itu, makanya Pak Hotman Paris tidak baca mendalam pasal 367 itu. Ada pencurian dalam keluarga dan itu diatur ketika Pak Hotma atau Bu Desire merasa keberatan, dia bisa melapor ke polisi kok. Kalau salah satu mencuri dari rumah dibawa keluar. Yang jadi persoalan sekarang ini adalah siapa penadahnya, kemana tuh barang semua dipindahin? Ya ke sebelah. Sebelah siapa ya? Ribu. Apa Ribu mau dilaporkan Pak Hotma? Ya kasihan kan. Dan dia nggak ngerti apa-apa, Ribu. Ya, cuman rumahnya dipakai untuk menampung barang-barang yang tidak direstui Pak Hotma dibawa keluar. Jangan cerita itu alat dapur segala macam. Alat dapur itu juga dibelikan bersama dalam perkawinan. Itu kan baru alat dapur, ya. Belum meja yang panjangnya sepanjang landasan lapangan terbang kali. Ya, isi brankas lagi. Bayangin aja. Terus yang cuman nggak dicongkel aja tuh keramik dibawa ke sebelah. Kalau nggak keburu di tembok udah diangkut semua. Kalau bisa kolam renang ya diangkut pindahin. Tudingan dugaan pencurian dalam keluarga yang akan diadukan pihak Hotma Sitompul justru ditanggapi dengan santai oleh kuasa hukum Desire, Hotman Paris. Menurut pengacara kondang itu, sikap Desire Tarigan membawa serta barang-barangnya yang konon menjadi harta bersama tidak termasuk dalam kategori pencurian selama tidak ada perjanjian pisah harta. Sementara itu, mengenai isi berangkas pribadi yang dipersoalkan pihak Hotma dan kuasa hukumnya, Desire Tarigan justru mengurai jawaban mengejutkan. Lewat kuasa hukumnya, Hotman Paris, Desire justru mempertanyakan kembali kepada suaminya bahwa barang berharga apa saja yang pernah dibelikan oleh Hotma Sitompul yang tersimpan di dalam berangkas tersebut. Saya tanya sama Desi, emang kenapa berangkas kosong? Ah, ini jawaban Desi nih. Tanya sama dia, ini gaya wanita nih ya. Tanya sama dia, emang dia beli apa untuk saya selama 22 tahun jadi istrinya? Itu kata Desi. Dia bilang lagi, emang saya seperti istrinya Hotman Paris sangat beruntung. Emang saya seperti istrinya Hotman Paris sangat beruntung. Itu pernyataan Desi. Pasal 367 KUH pidana mengatakan tidak ada pencurian dalam suami istri kecuali ada perjanjian pisah harta. Jadi kalau seorang istri atau seorang suami
mengambil harta daripada pasangannya itu bukan pencurian. Pasal 367 KUH pidana. Jadi saya nggak ngerti kenapa sih sudah hampir berapa bulan ini tiba-tiba isu itu lagi. Sementara soal Gunung Gininya sampai sekarang belum tuntas. Nggak ada lah. Nggak ada ya Bang? Kan istrinya bilang, kan istrinya suruh nanya, emang dia beli apa untuk saya? Ya tanya aja mana pun pembeliannya, ada berlian nggak itu? Tinggal tanya. Ya kan kalau berlian kan pasti ada bonnya kan? Nggak mungkin hilang dong. Seorang istri yang mau pulang ke rumah ibunya, kebetulan hobi dia adalah memasak. Apa salahnya dia membawa peralatan untuk masaknya pulang? Sangat nggak masuk di akal kalau itu dipersoalkan. Dapur cuma berapa sih? Ya, dia kan apa nama usahanya itu, dapur Mami Tomo. Ya, dapur Mami Tomo. Toko. Mami Toko. Dia pulang ke rumah ibunya membawa peralatan dapur. Saya kira sangat wajar lah. Kalau sampai itu dipersoalkan, saya benar-benar tidak mengerti. Dalam 2 hari ini saya jual ruko 2 harganya 30 miliar. Saya nggak pernah nanya sama istri saya disimpan di mana. Nih, sampai sekarang gua nanya. Mau diambil ya Bang? Dia nggak diambil, memang dia adalah istri saya gitu. Polemik rumah tangga antara Desiree Tarigan dan Hotma Sitompul juga melebar hingga ke ranah kuasa hukum. Tak heran, banyak netizen yang menyoroti perselisihan antara Hotma Sitompul dan Hotman Paris. Hotman Paris diadukan oleh tim kuasa hukum Hotma ke Peradi lantaran dituding melanggar kode etik advokat. Meski namanya diadukan ke Dewan Kehormatan Peradi, Hotman Paris justru tak gentar. Hotman Paris mengatakan akan tetap teguh mendampingi Desiree Tarigan serta memperjuangkan hak-haknya sebagai istri, meski harus berhadapan dengan puluhan pengacara Hotma Sitompul. Lantas, benarkah Hotman Paris pun telah menyiapkan manuver serangan balik terhadap kuasa hukum Hotma Sitompul? Oke, saya terima tantangan tersebut. Tanyalah kepada rumput yang bergerak. Tapi memang karisma Hotman Paris itulah bikin kasus ini jadi bergema. Sehingga sampai 30 pengacara lawan 1 orang. Yang berhak memecat saya itu hanya klien. Saya tidak akan pernah mundur disuruh siapapun. Oke? Saya ditantang untuk berperkara hukum, saya ladeni. Karena coba Anda perhatikan kasusnya ini. Ada enggak satu kata pun dari mulut saya yang melanggar etika? Anda lihat videonya kan? Tidak ada. Yang pertama kali saat Desi datang ke gerbang rumahnya, saya kan nggak ada. Desi yang membuka kasusnya ke publik. Oke? Ya, begitu tahu Hotman Paris pengacaranya, semua media langsung semangat. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.